Salam bela diri. Salam. Halo Sobat Jawara, kembali lagi bersama dengan saya Woro di channel Warta Jawara Portal Bela Diri Indonesia. Saat ini saya bersama tim Warta Jawara berada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Padepokan Pencak Silat Batara Perkasa, Jalan Semen Romo, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babatan, Ponorogo, Jawa Timur. Karena sudah cukup lama berdiri, sehingga memiliki catatan sejarah panjang dan mampu mempertahankan eksistensinya di Ponorogo yang terkenal dengan kesaktian dan ilmu-ilmu kanuragan tingkat tinggi para pendekar waroknya, membuat nama Batara Perkasa ini tidak asing di kalangan pendekar, terutama di wilayah Jawa Timuran. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nur Aziz selaku guru besar dan pendiri Batara Perkasa, Bapak Agus Pamuji Sarjana Pendidikan selaku Humas Batara Perkasa, dan Bapak Muhammad Toha selaku Dewan Pendekar Batara Perkasa. Dan setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau bertiga untuk mengetahui lebih dalam tentang pencak silat Batara Perkasa ini. Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami sekitar dunia bela diri di Indonesia. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Iya, senang sudah diperkenankan untuk sowan kemari dan bertemu langsung. Suatu kehormatan yang besar bisa bertemu langsung dengan Bapak Nur Aziz selaku guru besar dan pendiri Batara Perkasa, Bapak Agus Pamuji, dan juga Bapak Muhammad Toha. Ya, bisa Bapak ceritakan sejarah berdirinya Batara Perkasa ini, Pak? Monggo untuk Bapak Nur Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih waktu yang diberikan kepada Jawara, dan juga saya sampaikan selamat datang keluarga dari Jawara. Ya, terima kasih. Saya di sini atas nama sesepuh perguruan bela diri Batara Perkasa, atau sekaligus sebagai pendiri perguruan bela diri Batara Perkasa. Batara Perkasa didirikan pada tanggal 9 bulan September tahun 1966. Mula pertama atau niat daripada mengapa didirikan perguruan ini dikarenakan yaitu pada tahun 1965 itu di Indonesia terjadi tragedi nasional, yaitu pemberontakan G30S atau PKI. Selang 1 tahun pemberontakan ini, PKI akan tumbuh atau mengadakan gerakan lagi, khususnya di Blitar Selatan. Desas-desus dikabarkan bahwa orang-orang PKI di Blitar Selatan itu kalau akan disergap masuk ke laut akhirnya hilang. Dengan adanya desas-desus yang seperti itu, maka kami terutama daerah-daerah yang berada di sebelah barat
Blitar, misalnya Tulungagung, kemudian Galek, juga termasuk Ponorogo yang dulu merasa ikut memberantas PKI. Nah, ini sudah barang tentu mengadakan persiapan-persiapan untuk mengadakan olahraga kebatinan ataupun lahiriah. Kami ingin mengadakan bela diri, yaitu yang pada waktu itu didirikan di sini, yaitu di komplek Masjid Ki Ageng Besari, yang didukung oleh orang-orang NU, juga termasuk GP Ansor. Saya dirikan, yaitu bela diri Bathara Perkasa. Bathara itu diambil dari Bathara Katong. Bathara Katong itu orang penyebar agama di Ponorogo yang sampai sekarang makamnya itu banyak dikunjungi orang. Ya, jadi Bathara itu orang, katakanlah orang yang sakti. Bathara Katong itu asalnya dari Jawa Tengah, keluarga dari Raden Patah Demak. Beliau oleh kakaknya disuruh, kowe nyango kidul etan le nyebarno agama Islam neng kono, neng lore segara kidul kulone Gunung Wilis, wetane Gunung Lawu. Karena pada waktu itu Bathara Katong itu masih muda dan belum tahu di mana Ponorogo, itu mereka pikir-pikir. Kemudian oleh kakaknya, kowe lek ragu-ragu tak kei kanca selo aji, wis saiki budhal yang Ponorogo. Akhirnya dua orang itu betul-betul ke Kiduletan, arahnya Ponorogo. Masuk Ponorogo ketemu dengan Kiai Ageng Merah, di mana Ki Ageng Merah itu juga termasuk penyebar agama Islam di Ponorogo. Nah, kemudian bertiga ini memberantas atau memusuhi orang-orang yang agamanya masih agama Hindu. Ya, Bathara Katong itu musuhnya di Kutu. Ki Ageng Kutu. Ya, Kiai Ageng Suryo Ngalam punya senjata apa itu? Tunggul Wulung. Tumbak. Yang itu yang gatel itu, yang itu Rawe punya Puspito. ya Rawe Puspito. Akhirnya Bathara Katong dengan apa itu Ki Ageng Kutu. dari Kutu itu kalah, namun tidak menyerah dengan cara bagaimana caranya untuk mengalahkan Suryo Ngalam ini. Jadi mereka kemudian diberitahu oleh seseorang supaya mengambil istri putranya Suryo Ngalam. Padahal Suryo Ngalam ini kepada anaknya itu setia sekali. Akhirnya betul-betul terjadi perkawinan Bathara Katong dengan putrinya Suryo Ngalam dengan maksud supaya mencuri gamannya ayahnya tadi. Setelah terjadi perkawinan, kemudian diberikan Bathara Katong dalam pertandingan atau perlawanan lebih lanjut. Suryo Ngalam kalah. Ya, Suryo Ngalam kalah. Itu di Ponorogo banyak tinggalan-tinggalan yang diberi nama bekas
perlawanan pertarungan antara Suryo Alam dengan Bathara Katong, misalnya Puh Gosong, itu ada sejarahnya pertemuan, kemudian Warudoyong dan lain-lain. Akhirnya Suryo Alam kalah, kemudian murca di Deluka. Deluka itu daerah Balong sana. Sampai sekarang Deluka itu terkenal, yaitu orang yang mencari macam-macam, misalnya untuk menjadi bupati, menjadi lurah, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya Bathara Katong itu ya di Setono, ya kami mengambil nama Bathara Katong itu adalah Bathara itu hampir sama. Kalau Bathara itu biasanya basa Jawa itu. Bathara ini Bathara Perkasa, dengan maksud supaya kita ini Bathara Perkasa mendapat ridho rahmat dari Allah, mudah-mudahan seperti perjuangan Bathara Katong, itu Batharanya. Sini Bathara Perkasa. Perkasa itu sendiri mempunyai arti dua. Perkasa bisa dikatakan pertahanan kalimah syahadat, bisa dikatakan perkasa dalam arti kuat, ya, perkasa, wah, perkoso, perkasa. Nah, ini saya padukan untuk memberi nama perguruan bela diri Bathara Perkasa. Baik. Saya kira sekian dulu apa yang saya sampaikan. Kemudian nanti bagaimana itu bisa ditambah oleh pakar-pakar kita untuk dilanjutkan. Dari saya sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nur Aziz. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Agus sendiri untuk makna dari nama Bathara Perkasa ini, Bapak. Monggo. Terima kasih waktunya Mbak Woro. Iya. Terkait dengan nama Bathara Perkasa, mungkin tadi sudah diulas banyak oleh guru besar. Intinya pengambilan nama ini menunjukkan bahwa perguruan Bathara Perkasa ini betul-betul asli, murni, berdiri satu-satunya perguruan asli Ponorogo. Itulah penekanan kami biar masyarakat tahu bahwa perguruan Bathara Perkasa ini betul-betul satu-satunya perguruan yang berdiri asli dari Ponorogo. Itu saja, Mbak. Iya, terima kasih. Jika diperbolehkan untuk dijelaskan, Pak, apa yang menjadi dasar dari ajaran di Bathara Perkasa ini? Monggo, Bapak Muhammad Toha. Terima kasih Mbak Woro, waktu yang diberikan. Pada dasarnya ilmu yang diberikan di sini murni ilmu bela diri. Iya. Ya olahraga, ya pencak silat, ya dilengkapi dengan segala macamnya. Di samping ada dari istilahnya doa atau amalan gitu. Masalahnya gini, tadi nambah sedikit ya, ini dari yang dijelaskan oleh beliau tadi. Iya. Karena desas-desus dulu itu akan ada penculikan dari kiai-kiai atau ulama-ulama itu, maka tokoh-tokoh pemuda ini membentengilah agar itu tidak terjadi. Iya. Sehingga terbentuk bela diri Bathara Perkasa ini dalam rangka pertahanan kalimah syahadat. Saya kira itu. Dan apa yang menjadi semboyan dari Bathara Perkasa ini serta makna dari semboyan tersebut, Pak? Monggo. Mas Bapak. Agus mungkin yang Iya. Terima kasih. Adapun semboyan yang ada di Bathara Perkasa ini adalah bener adeke jejeg lakune. Itu semboyan dari kami yang ada di Bathara Perkasa. Iya. Kalau untuk mohon ditranslatekan ke bahasa Indonesia, bener adeke jejeg apa itu tadi? Jejeg lakune. Lakune. Iya, bener adeke, maksudnya kami dari Bathara Perkasa ini menanamkan kepada siswa, kepada warga
untuk selalu berdiri di tengah-tengah, tidak memihak kiri ataupun tidak memihak yang kanan. Jadi pada posisi netral, berdiri di tengah-tengah. Yang kedua, benar lakune itu menunjukkan bahwa penanaman di sini adalah bagaimana warga atau siswa yang belajar di sini betul-betul cara hidupnya betul-betul sesuai dengan aturan negara dan sesuai dengan aturan agama. Siap. Untuk lambang dari Batara Perkasa, bisa Bapak jelaskan makna filosofi yang terkandung dalam lambang tersebut, Bapak? Terima kasih. Monggo. Bu Hari. Mungkin. Oh, Pak Agus, monggo. Terima kasih untuk lambang atau logo yang ada di belakang kami, merupakan logo kebanggaan dari perguruan Batara Perkasa. Yang pertama yaitu ada bingkai putih, itu maknanya kesucian. Jadi diharapkan siswa warga yang masuk ke perguruan kami betul-betul dimulai dengan hati yang suci ketika masuk ke perguruan kami. Ya. Sedangkan untuk makna yang lain itu ada beberapa warna, ada merah. Itu artinya keberanian. Ya. Jadi penanaman kami kepada siswa ataupun warga di sini supaya berani membela kebenaran. Sedangkan warna hitam itu artinya kekuatan. Jadi penanaman di sini kami menanamkan tentang kekuatan fisik, lahiriah dan kekuatan batiniah, keseimbangan itu. Yang ketiga makna warna hijau. Nah, Iya. itu maksudnya kedamaian, Mbak. Jadi perguruan kami Batara Perkasa menanamkan kepada siswa warganya untuk selalu hidup damai di masyarakat. Dan mungkin ada simbol-simbol yang lain, itu yang di atas sendiri itu kami ada bintang, Iya. maknanya itu ketuhanan. Ya. Jadi sesuai dengan ajaran negara dan yang sudah tertanam, yaitu Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kami sejalan bagaimana penanaman kepada siswa pondasi dasar adalah keyakinan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan itu makna pedang itu sebagai perisai atau pertahanan. Jadi nanti siswa yang di sini diajarkan sebagai untuk pertahanan, tidak untuk adigang, adigung, adiguna di masyarakat. Terus ada itu tangan ini, Iya, tangan. 5 jari, itu maknanya Pancasila dan rukun Islam. Jadi nanti penjabarannya agak banyak. Terus untuk tangan mengepal ini sebagai tanda persatuan dan kekuatan. Pak, insya Allah kalau kita bersatu, kita akan kuat dan bisa mengalahkan segala-galanya. Terus ini ada simbol ini, ada Iya, berdiri, ada vertikal, itu namanya disimbolkan dengan hablum minallah. Jadi penanaman di sini bagaimana siswa dan warga itu selalu berhubungan dengan Allah. Dan kedua yaitu penanaman hablum minannas yang horizontal, yang vertikal hablum minallah, yang horizontal hablum minannas. Bagaimana kedua hubungan itu saling sejalan dan seiring siswa yang atau warga yang belajar di perguruan ini. Ya. Sedangkan untuk tulisan Ponorogo ini ada tempat lahirnya perguruan, dan Batara Perkasa itu nama perguruan di sini. Mungkin itu Mbak Noro. Iya, baik Pak. Ada berapa tingkatan dalam Batara Perkasa, dan mungkin juga bisa dijelaskan berapa lama waktu tempuh di setiap tingkatan tersebut, Pak? Terima kasih. Oke ya. Untuk tingkatan di perguruan kami itu ada 2 klasifikasi besar. Yang pertama itu ada tingkatan siswa, Mbak Woro ya. Iya. Tingkatan siswa itu dibagi menjadi 3.
ada sabuk putih, sabuk kuning, dan sabuk hijau. Setelah selesai tingkatan siswa, nanti meningkat lagi ke tingkat warga, yaitu melalui acara pengukuhan. Jadi nanti setelah sampai tingkat ketiga itu, siswa yang melaksanakan latihan selesai, nanti melalui tingkat acara pengukuhan naik ke tingkat warga. Sedangkan warga sendiri nanti ada beberapa tingkat. Yang pertama sabuk biru itu sebagai warga muda. Setelah pengukuhan nanti sabuk biru. Setelah itu nanti naik lagi ada tingkat 1, yaitu sabuk coklat. Itu tingkat warga pertama atau warga 1. Setelah itu naik lagi menjadi warga tingkat 2 dengan sabuk hitam. Terus nanti setelah itu nanti jenjang terakhir yaitu sebagai tertinggi itu dipegang oleh guru besar dengan sabuk merah ini, Pak. Siap, Pak. Jadi untuk waktu tempuh untuk setiap tingkatannya ada berapa? Sekitar 6 bulan 6 bulan. standarnya. Standarnya minimal 6 bulan. 6 bulan. Nggih, Kayak 6 gitu. bulan. Jadi tergantung dari personnya masing-masing ya untuk mungkin menjalaninya. ada siswa yang cerdas, ada yang masih belajar kurang, nanti materinya harus sesuai dengan target lah. Gitu. Ya, siap. Kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari Batara Perkasa ini, Bapak? Monggo, Bapak Muhammad Toha. Ya, terima kasih. Karena ini bela diri praktis gitu ya, Mbak. Iya. Jadi apapun yang ada dalam bela diri itu semua kita pelajari. Yang dengan maksud dibekalkan kepada siswa. Jadi siswa Batara ini siap istilahnya menghadapi bentuk bela diri macam apapun. Jadi dipersiapkan untuk segala sesuatu yang di hadapannya dia kayak Iya. gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bapak? Oke, seperti yang disampaikan oleh Dewan Pendekar bahwa di sini tuh mengajarkan bela diri praktis, yaitu materi-materinya ada karate, ada jujitsu, ada judo, terus ada Silat. silat tambahnya. Itu nanti untuk semua itu sudah dipelajari semua dan dirangkum menjadi satu, sehingga nanti untuk metode jarak apapun, lawan jauh bisa, lawan dekat bisa gitu, Mbak. Jadi perpaduan dari beberapa bela Semua diri jadi dipelajari gitu ya. Dan diberikan kepada siswanya. Kelebihan Iya, guru besar ini lebih lengkap gitu ya. Iya gitu. kelebihan semua dipelajari oleh guru besar dan diberikan kepada kami ini, Mbak Koro. Gitu. Mengingat Batara Perkasa sudah cukup lama berdiri, hingga saat ini sejauh mana perkembangan Batara Perkasa, Pak? Monggo, Bapak Muhammad. Kalau perkembangan ini ya mengalami pasang surut gitu, Mbak. Iya. Pada awal mulanya berdiri begitu ya begitu berkembang pesat sekali gitu. Ya. Kemudian secara event itu pernah dulu menjadi juara dan pernah mengirimkan atletnya sampai ke Madiun, sampai ke Surabaya gitu. Itu yang pada awal-awal tahun yang dulu, karena pada waktu itu masih sistemnya pertarungan bebas, bukan seperti sekarang ini banyak aturan. Dulu masih Iya. bebas, Iya. jadi betul-betul perkelahian murni gitu. Ya. Jadi, pada waktu itu Batara memang ya menguasai karena dibekali banyak teori tadi, Iya. sehingga mengalahkan lawanannya sampai ke Surabaya. Terus kemudian yang akhir-akhir kemarin itu pernah menjadi juara IPSI ya Pak Gesa dulu Iya. itu, terus pernah menjadi apa itu pesilat terbaik Jawa Bali dan sebagainya. Bahkan pada waktu tahun berapa itu ada yang sampai ke SEA Games pertama. Itu ada. Itu juga dari warga Batara. Oh, gitu. Itu prestasi yang pernah dicapai. Ya, untuk perkembangan dari perguruan sendiri, mungkin sudah ada yang ada di kota mana kayak gitu, Bapak. Mungkin dari Bapak Agus. Terima kasih. Sejak awal berdiri ini sudah antusias dari masyarakat itu sudah sangat bagus, Mbak Koro. Iya. Karena itu dari lokalan dari Ponorogo sini semua juga dulu tahun awal-awalnya itu mayoritas semua warga Batara Perkasa,
sampai ke Madiun, Magetan, Trenggalek dan lain sebagainya. Terus pasang surutnya karena mungkin ada banyak muncul perguruan baru, jadi terus gantian, terus akhir-akhir terus era teman-teman sekarang ini sudah mulai berkembang lagi sampai ke Klaten, ke Kudus, ke Demak, terus bahkan sampai ke luar pulau yaitu Sumatera atau Riau, Mbak, perkembangannya. Baik. Sebagai salah satu perguruan pencak silat yang terbilang lama berdiri dan cukup memiliki nama besar di kalangan pendekar bela diri di Indonesia, mungkin ada pesan dan harapan yang ingin Bapak-Bapak sampaikan tentang perdamaian serta pelestarian pencak silat, sehingga pencak silat benar-benar mewujud sebagai budaya bangsa yang adiluhung, Bapak. Pak Agus. Terima kasih Mbak Koro terkait dengan pesan dan yang kami sampaikan dari pengurus perguruan bela diri Batara Perkasa Ponorogo. Kami harap semua anggota ataupun perguruan-perguruan yang lain, marilah kita jaga perdamaian, keamanan khususnya di Ponorogo dan sekitarnya, bagaimana semua warga bela diri betul-betul menjadi contoh di masyarakat sebagai barometer tentang ketertiban dan kedamaian. Dan kita bagaimana pencak silat ini betul-betul sebagai warisan nenek moyang, kita jaga, kita lestarikan, jangan sampai kita tergerus oleh budaya-budaya barat. Kita jaga. Ya. Dari Bapak Muhammad Toha, ada yang mau ditambahkan? Ya, sedikit nambah dari Mas Agus. J. Dengan prinsip atau pedoman dimanapun warga Batara itu berada, di situ harus bisa menjadi pengayom, pencipta kedamaian di lingkungannya. Ya. Jangan sampai membuat kerusakan, kerusuhan dan kekacauan misalnya. Jadi itu tetap terus dijaga, Mbak. Ya. Di perguruan kami begitu. Ya. Jadi pengayom lah istilahnya, pengaman, penyelamat dan sebagainya, pembela kebenaran dan Ya. itu. Gitu aja Bapak. Iya. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang telah diberikan untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Bapak Nur Aziz, terus Bapak Pak Agus Pamuji dan Bapak Muhammad Toha sampaikan dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan siapapun yang peduli akan lestarinya budaya asli Indonesia. Sukses selalu untuk Batara Perkasa. Amin. Salam. Ya. Sobat Jawara, demikian perbincangan kami dengan Bapak Nur Aziz selaku Guru Besar dan Pendiri Batara Perkasa, Bapak Agus Pamuji selaku Humas Batara Perkasa, dan Bapak Muhammad Toha selaku Dewan Pendekar Batara Perkasa. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan satu bela diri dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara. Sampai ketemu lagi, tetap semangat. Salam bela diri. Salam.